Selamat datang berjumpa kembali di Lini Film. Kali ini saya akan menceritakan film yang begitu menarik dan enak di telinga. Film ini berjudul Survive yang dirilis pada tahun 2022. Berkisah tentang seorang gadis cantik yang selamat dari kecelakaan pesawat bersama pria yang tidak dikenal. Apakah mereka berhasil selamat dari salju yang dingin? Dan mari kita saksikan bersama. Admin ingatkan lagi ya, dikarenakan kalian sudah klik video ini, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu agar admin ada modal buat nambah pacar lagi. Tanpa basa-basa, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Jen, yang mana Jen ini adalah seorang pasien rumah sakit khusus orang-orang depresi. Jen selalu berniat buat mengakhiri hidupnya ketika ia mengalami masalah. Jen sendiri sudah 1 tahun berada di sana, dikarenakan kondisinya sudah membaik. Jen pun diperbolehkan untuk pulang. Lalu di malam harinya, Jen menyelinap masuk ke dalam apotik. Entah apa yang direncanakannya, ia mengambil segala macam obat-obatan di sana. Keesokan harinya, Jen berkumpul dengan teman-temannya dan saling menceritakan masalah masing-masing. Di sana baru terungkap ternyata Jen lahir dari keluarga yang banyak tewas akibat bunuh diri. Tidak hanya sang nenek, ayahnya pun tewas di depan matanya sendiri. Rentetan kejadian itu sangat mempengaruhi mentalnya Jen, dan karena itulah ia dirawat di sana. Singkat cerita, setelah melakukan perpisahan dengan teman-temannya, ia pun berangkat ke bandara. Akan tetapi, sebenarnya Jen merencanakan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya. Karena ternyata Jen belum sembuh dan selalu dihantui oleh masa lalunya. Setibanya di bandara, Jen pun bertemu dengan seorang pria berkulit hitam yang bernama Paul. Meskipun baru bertemu, sepertinya Paul memiliki perasaan lebih kepada Jen. Dan Jen terlihat berperilaku manis yang akan menutupi rencana besarnya di pesawat nanti. Beberapa saat kemudian, Jen pun menaiki pesawat. Ketika langit sedang mendung secara kebetulan, Paul mendapatkan kursi tepat di samping Jen dan mereka pun saling bercerita satu sama lain. Saat pesawat sudah mengudara, Jen menulis surat untuk Paul. Jen pun menuliskan jika ia berterima kasih karena Paul telah menjadi teman bicaranya yang terakhir. Setelah selesai, Jen menyelipkan surat itu di sakunya Paul. Lalu ia pun mulai berjalan ke toilet untuk melakukan aksinya. Tanpa diduga, sesuatu terjadi di dalam pesawat. Tapi meskipun demikian, Jen tidak menghentikan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Saat berada di toilet, Jen mengeluarkan obat-obatan yang ia curi untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum melakukan aksinya, terjadi goncangan hebat yang membuat pramugari datang dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduknya. Namun Tuhan berkata lain. Akhirnya pesawat yang ditumpangi Jen terjatuh di atas gunung yang penuh salju. Beberapa saat kemudian, Jen menyadari kalau pesawatnya telah mengalami kecelakaan. Ia pun segera keluar dan menemukan semua penumpang sudah tewas. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang minta pertolongan, yang ternyata itu adalah Paul. Dengan selamatnya Paul, kini mereka menjadi 2 orang yang selamat dari kecelakaan tersebut. Kini mereka harus bertahan dengan suhu yang begitu dingin. Lalu mereka menuju ekor pesawat dan menjadikan tempat berlindung. Di sana Paul memeriksa tubuhnya dan mendapati kalau salah satu tulang rusuknya telah patah. Namun karena tidak ada yang bisa dilakukan, mereka hanya bisa saling menghangatkan dari dinginnya badai salju. Keesokan harinya, Jen keluar dan melihat kondisi sekitar. Jen sangat kaget ketika melihat begitu banyak jasad yang bergelimpangan di sana. Ia pun tidak mengerti orang-orang yang ingin hidup malah mati, sementara ia yang ingin mati malah selamat dari kecelakaan tersebut. Tak lama kemudian, Paul mengajak Jen untuk segera pergi dari tempat itu. Paul sangat terkejut ketika Jen mengatakan kalau niatnya naik pesawat adalah untuk mengakhiri hidupnya. Jen pun berniat untuk tetap di sana agar ia mati kedinginan. Mendengar itu, Paul sangat kaget. Ia berusaha menyadarkan Jen dan memaksanya untuk segera berkemas.
Karena Paul terus memaksa, Jen pun akhirnya menuruti perintahnya. Get together. I'm okay dying here. Rule, okay? It's no drama that's not drama. Never see our family again. Look, maybe she was a better person than you. Me too. You need me too. Okay? Setelah sampai di puing pesawat, Jen kembali berubah pikiran dan berniat untuk tetap di sana. Paul kembali meyakinkan Jen kalau mereka tetap di sana akan sulit untuk ditemukan. Terlebih lagi, badai salju akan datang dan mempersulit pencarian tim SAR. Karena Jen masih kukuh dengan pendiriannya, Paul pun berniat pergi sendirian dan berkata kepada Jen, jika Jen akan mati sendirian, tidak ada orang yang akan menemukan jasadnya. Melihat Paul yang pergi sendirian, Jen pun mengikutinya sambil membawa pecahan kaca untuk melanjutkan rencana buruknya. Mereka pun mulai berjalan menyusuri dinginnya salju. Tapi setelah lama berjalan, tiba-tiba mereka menemukan jalan buntu. Karena tidak ada jalan lain, Paul mengajak Jen untuk menuruni tebing tersebut. Semakin lama jalan yang mereka tempuh semakin curam, yang membuat Jen mulai ragu untuk mengikuti Paul. Tapi tidak lama kemudian, mereka benar-benar menemukan jalan buntu. Paul mempunyai ide untuk melompat ke atas pohon dan meyakinkan Jen untuk mengikutinya. There's a solution. You're not gonna like it. You gotta follow me. Giant! You have to jump! Melihat Paul yang sudah melompat, Jen tidak ada pilihan lain, lalu membulatkan niatnya untuk mengikutinya. Beruntungnya, mereka berdua berhasil selamat. Saat menolong Jen, Paul menemukan sebotol obat dan menanyakannya. Jen menjawab kalau obat itu rencananya ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya di pesawat. Paul pun penasaran dengan Jen yang kukuh tetap ingin mengakhiri hidupnya. Tapi tidak ingin berdebat lebih lanjut, Paul kembali mengajak Jen untuk melanjutkan perjalanan karena badai salju semakin dekat. Di tengah perjalanan, Paul menemukan sebuah goa dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Tapi tiba-tiba terjadi longsor yang membuat mereka bergegas untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Jen tersapu longsoran salju yang membuatnya tertimbun. Paul yang selamat dari kejadian itu bergegas menyelamatkannya. Paul terus berusaha sekuat tenaga menggali tumpukan salju di tempat terakhir ia melihat Jen. Akhirnya, Paul berhasil menemukan Jen walaupun dalam keadaan pingsan, dan ia segera membawa Jen masuk ke dalam goa. Beberapa jam berlalu, akhirnya Jen tersadar dan berterima kasih kepada Paul karena telah menyelamatkannya. Paul mengatakan kepada Jen kalau ia sebenarnya menyukai Jen sejak pertama kali bertemu. Bahkan, ia sengaja menukar tiket pesawat agar bisa duduk di sebelah Jen. Melihat Paul yang begitu baik kepadanya, Jen menceritakan kejadian yang selama ini menghantuinya. Dulu saat Jen berusia 10 tahun, ia mendengar suara tembakan yang ternyata ayahnya telah mengakhiri hidupnya dengan sebuah pistol. Ia melihat lubang bekas peluru yang begitu jelas yang membuatnya selalu terbayang-bayang dengan kejadian tersebut. Paul hanya bisa terdiam dan tidak menyangka nasib tragis yang dialami oleh Jen. Dan di saat mereka saling bercerita, Paul merasakan sakit pada tulang rusuknya. Ternyata cedera yang dialami Paul semakin parah yang membuatnya mulai putus asa. Keadaan pun berbalik dan kali ini Jen lah yang memberikan harapan hidup pada Paul dan terus menyemangatinya. Keesokan harinya badai telah berlalu dan cuaca tampak cerah. Mereka mulai melanjutkan perjalanan meskipun dalam keadaan terluka. Langkah demi langkah terus mereka tempuh dan mereka beristirahat sebentar lalu lanjut berjalan lagi. Tidak ada waktu untuk beristirahat lama-lama mengingat tidak adanya makanan yang membuat mereka harus berpacu dengan waktu.
Paul mengatakan mereka harus segera sampai di lembah karena lembah biasanya ada sungai dan sungai itu pasti akan mengarah ke pemukiman warga. Hingga di satu tempat saat Paul melihat kondisi sekitar, hal tak terduga pun terjadi. Paul pun terjatuh hingga mengalami patah tulang. Jane segera bergegas ke sana dan berusaha menolongnya. Jane terlihat sangat panik melihat kondisi Paul yang mengambil ranting pohon dan membalutkan lukanya. Beruntungnya kaki Paul baik-baik saja hingga mereka pun kembali bisa melanjutkan perjalanan. Mereka harus menuruni bukit. Hingga sore harinya mereka pun kembali beristirahat dan memutuskan untuk bermalam di sana. Di sana Jane mulai merasakan arti dari perjuangan untuk bertahan hidup. Ia sangat bersyukur bisa mengenal Paul dan dirinya juga bertekad akan lebih menghargai hidupnya. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan, tapi kondisi mereka mulai memburuk sebab tidak ada makanan dan ditambah lagi dengan sakit yang diderita oleh Paul semakin parah. Mereka pun sudah sekarat dan tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Melihat Paul yang semakin menderita, Jane berniat untuk pergi sendirian dan secepatnya mencari bantuan. Ia menatap Paul dengan penuh cinta, seakan-akan ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dengan berlinang air mata, Jane pun mulai melakukan perjalanannya. Setelah lama berjalan, bukannya mendapatkan bantuan, Jane malah dihadang oleh seekor serigala. Jane berusaha tetap tenang, tiba-tiba serigala itu malah mengejarnya. Beruntungnya Jane selamat berkat pecahan kaca yang sebelumnya ia bawa. Dengan tangan yang terluka, Jane kembali mencari bantuan dan tidak berselang lama ia berhasil menemukan sungai dan sebuah jalan raya. Beberapa saat kemudian Jane berhasil diselamatkan dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, Jane terus menyebut nama Paul dan minta tim SAR agar segera mencari menyelamatkannya. 2 hari telah berlalu, Jane tersadar dan terlihat sang ibu sudah berada di sampingnya. Sang ibu terlihat bahagia melihat anaknya yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu. Jane pun menanyakan keadaan Paul yang telah ia tinggalkan sendirian di atas gunung. Sang ibu mengatakan kalau Paul telah berhasil ditemukan oleh tim SAR, namun sekarang Paul masih belum sadarkan diri. Sang ibu juga memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Paul. Dalam surat tersebut, Paul menuliskan kalau ia sangat kagum dengan semangatnya Jane, meski sangat mustahil untuk selamat. Beberapa bulan kemudian, mereka telah pulih seperti sedia kala. Mereka pun pergi ke tempat yang hampir merenggut nyawa mereka. Di sana mereka mengucapkan janji untuk hidup bersama dan melangsungkan pernikahan, dan film pun selesai.